Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali berjumpa dengan saya di penghujung tahun 2022. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas saham, tapi tidak membicarakan tentang harga wajar saham. Ya, ini saya akan membahas tentang siapa sih juara atau reksadana saham terbaik di Bibit tahun 2022 ini. Oke, sebelum itu kita lihat performa IHSG hari terakhir ya. Nah, kita lihat ini nggak bisa naik ya teman-teman. Hari terakhir di penutupan Jumat kemarin tuh 0,14% turun gitu teman-teman. Dan juga Desember kali ini lesu sekali ya teman-teman. Ya IHSG mematahkan rekor selalu naik di bulan Desember gitu. Cuman Desember kali ini kita turun. Seperti kita lihat di 10 tahun terakhir dari 2012 sampai 2021 IHSG selalu naik teman-teman, walaupun 0, 1, tapi kan dihitungnya naik ya. Nah, hanya di 2022 ini kita turun teman-teman 3,26%. Sebenarnya penurunan ini sudah kita alami sejak November ya. Kalau itu waktu itu ramai isu-isu resesi 2023, terus The Fed menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga, dan berimbas pada lesunya pasar gitu. Aktivitas jual belinya, transaksinya menurun gitu. Sampai di Desember yang biasanya naik jadi tidak naik gitu, jadi turun. Lumayan 3,26%. Oke, ini tentang indeksnya. Tapi secara tahunan IHSG ini naik 4% gitu. Nah, bagaimana dengan reksadana saham ya teman-teman? Coba kita lihat di aplikasi Bibit. Kalau di aplikasi Bibit melihat reksadana saham yaitu di klik ininya di produk, klik saham. Kemudian ini kan ada banyak nih, cuman ini belum ditampilin semuanya. Kita lihat discover more, kemudian diurutkan, kita klik returnnya, klik yang 1 tahun, kita kan mau lihat siapa yang juara tahun ini nih. Kita lihat. Oke, nah yang ternyata yang juara adalah BNP Paribas Srikahati dengan return 13%, diikuti Mandiri Investa 10%, dan juara ketiga adalah Sukor Invest Equity Fund 9%. Oke, juaranya sudah kita ketahui ya, BNP Paribas. Oke, kita lihat kenapa dia bisa juara gitu. Nah, selama setahun dia mencatatkan return 13%, secara all 8%. Mungkin karena dia ada penurunan di bulan Maret ini. Nah, tapi di tahun ini dialah sang juaranya, Sri Kahati. Di Bibit gitu. Oke, kita lihat di sini CAGR-nya rata-rata soalnya 13%. Kemudian total dana yang dia kelola adalah 1,2 triliun, expense rasionya 2%, jumlah penurunan maksimalnya yang pernah dialami 13% gitu. Tingkat resikonya tinggi. Nah, di sini juga ada simulasi jika teman-teman ingin memasukkan duit 1 juta per bulan sejak tahun lalu, maka sekarang uangnya menjadi 12 juta. Dengan catatan kalau di store tiap bulan ya teman-teman, bukan 1 juta jadi 12 juta, bukan, tapi 1 juta tiap bulan. Nah, ini hanya simulasi ya teman-teman, ini nggak tahu. Dan ini simulasinya berlakunya masa lalu, bukan masa depan. Nah, alokasi asetnya apa aja? Dia ada di kas 23%, maksudnya pasar uang, pokoknya yang jatuh temponya kurang dari setahun gitu. Kemudian ada di saham 76%. Nah, kan namanya reksadana saham, jadi mayoritasnya adalah di saham. Nah, ini adalah isinya, isi dari Serikahati ini. Ada Astra, ada Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, Indofood, dan sebagainya. Inilah yang mengakibatkan kenapa Serikahati ini moncer sekali. Karena performa masing mayoritasnya dari sekian top holdingnya ini bagus. Contohnya aja BRI BMRI Mandiri. Pokoknya mencatatkan performa 41% setahun gitu teman-teman. Kalau BRI 20%. Kalau BCA, bank yang sering dimiliki oleh teman-teman biasanya 17% gitu. Walaupun dia juga memiliki UNPR yang performanya ya masih bagus ya 14% gitu.
Dan ini mayoritasnya bagus. Beruntung sekali dia memasukkan eh, bank-bank dan juga saham-saham yang lain yang cukup bagus sehingga mendongkrak performa Sri Kandi ini menjadi 13% gitu. Walaupun nggak semuanya performanya bagus di tahun ini ya. Contohnya kalau Telkom bagus nggak? Coba kita lihat. Telkom. Nah, Telkom kita lihat performanya jelek. Di tahun ini dia tidak mencatatkan kenaikan tapi penurunan 7%. Mungkin karena dia ada imbas dia portofolionya ada Goto di dalamnya. Jadi Telkom ini invest ke Goto dan mencatatkan realisasi kerugiannya yang belum direalisasi sebesar 3 triliun. Nah, makanya dia masih masih turun ya Telkomnya. Tapi secara overall dia maksudnya adonannya gitu, adonan serikatinya tuh bagus gitu. Beruntung memasukkan saham-saham bank. Dan itulah Sri Kandi untuk tahun ini. Bagaimana untuk tahun ke depannya? Jawabannya adalah saya tidak tahu. Karena tahun depan itu adalah misteri. Boleh jadi bank-bank ini bakalan turun gitu. Dan performa Sri Kandi pun juga akan turun gitu. Boleh jadi bank-bank ini kembali performanya bagus dan mengakibatkan Sri Kandi ini juga bagus. Tapi untuk tahun ini sih Sri Kandi juaranya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Selamat jalan.